Kematian Dewa Rama dan Laksmana. Dewa Rama adalah awatara Dewa Wisnu ketujuh untuk menumpas kejahatan di zaman Treta Yuga. Dalam pemerintahannya, Dewa Rama telah melakukan banyak pekerjaan yang hebat. Namun, setelah kematian Dewi Sita yang tertelan bumi, perasaan Dewa Rama kacau dan tertekan. Lalu, bagaimana Dewa Rama meninggalkan dunia ini? Dan apa yang menjadi alasan mendasar Dewa Kematian datangi Sri Rama? Berikut kisah lengkapnya. Menurut Padma Purana, setelah Dewi Sita meninggal tertelan bumi, Dewa Rama merasa sangat tertekan. Dewi Sita kembali ke Waikunta dengan wujud aslinya sebagai Dewi Laksmi. Selanjutnya, Dewi Laksmi pergi ke Swargaloka dan di sana ia bertemu dengan Dewa Brahma dan memohon kepada Dewa Brahma untuk mengingatkan Rama akan tugasnya yang telah selesai. Dewa Brahma selanjutnya memberitahu Dewa Yama atau Dewa Kematian untuk menjemput Dewa Rama di dunia. Dewa Yama menyamar sebagai seorang resi dan pergi ke dunia untuk menjemput Dewa Rama dan memberitahu bahwa tugasnya telah selesai. Nah, suatu hari seorang resi datang ke kerajaan Ayodhya, ingin bertemu dengan Dewa Rama. Resi tersebut memperkenalkan dirinya sebagai utusan Resi Amiteja. Dan Dewa Rama menyambutnya sekaligus mempertanyakan maksud kedatangan sang resi. Resi itu berkata bahwa ia datang karena tujuan yang sangat penting. Jadi, kita harus berbicara hanya berdua saja. Dan Rama harus berjanji kepadaku, saat kita berbicara, tidak ada yang boleh mendengarkan kata-kata kita. Dan siapapun yang entah sengaja atau tidak sengaja mendengar pembicaraan kita dan mengganggu, Dewa Rama harus menghukum mati orang tersebut atau dihukum secara berat. Hanya akulah yang akan berbicara denganmu. Nah, selanjutnya Rama menyanggupi permintaan sang resi. Setelah itu, Rama membawa sang resi ini ke ruangan khusus dan Rama memerintahkan Laksmana untuk berjaga di pintu ruangan, tempat di mana mereka akan memulai percakapan. Nah, setelah itu Rama dan Resi masuk ruangan dan Laksmana yang menjaga di pintu ruangan agar tidak ada yang masuk dan mengganggu. Di dalam ruangan, Resi itu berkata kepada Dewa Rama bahwa dia bukan Resi sembarangan, melainkan dia adalah Dewa Yama dan dia datang atas perintah Dewa Brahma. Setelah mengatakan tersebut, sang resi berubah wujud menjadi Dewa Yama lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Dewa Yama berkata bahwa waktu Dewa Rama di dunia telah habis, jadi harus kembali ke Waikunta. Di lain sisi, ketika percakapan mereka masih berlangsung, Resi Durwasa ingin menemui Dewa Rama. Namun ia bertemu dengan Laksmana di depan pintu. Setelah itu, Resi Durwasa berkata kepada Laksmana bahwa ia ingin segera menemui Dewa Rama. Namun ia dihentikan oleh Laksmana dan memberikan alasan bahwa Dewa Rama sedang sibuk. Nah, kita semua tahu bahwa Resi Durwasa terkenal dengan amarahnya dan sering mengutuk. Pada akhirnya Resi Durwasa memaksa masuk menemui Dewa Rama. Dan Laksmana bersikukuh menahan Resi Durwasa. Resi Durwasa lalu mulai mengancam Laksmana akan mengutuk Dewa Rama jika tidak diizinkan untuk masuk. Setelah berpikir sesaat, Laksmana akhirnya mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya karena ia tak pernah menyakiti kakaknya. Dia berpikir jika Durwasa tidak diizinkan masuk, maka ia akan mengutuk kakaknya.
Dan jika Laksmana yang masuk mengganggu percakapan mereka, maka ia telah melanggar perintah kakaknya, dan Laksmana akan menerima hukuman berat sesuai dengan kesepakatannya. Laksmana lalu memilih untuk mengorbankan dirinya dan masuk menemui mereka. Melihat Laksmana yang menyela diskusi Rama dan Dewa Yama, Rama akhirnya kena masalah karena Laksmana dengan sengaja nyelonong masuk. Tiba-tiba Dewa Yama menghilang ketika melihat Laksmana. Laksmana menginformasikan semua kejadian yang terjadi. Dewa Rama marah akan kelakuan buruk ini, kan tetapi memahami posisi adiknya dalam kejadian ini, sehingga tidak ada yang harus disalahkan. Sekarang Rama harus memutuskan dengan amat terpaksa hukuman untuk Laksmana sesuai janjinya kepada Dewa Yama. Dewa Rama lalu memanggil semua seisi istana untuk memutuskan hukuman yang pantas untuk Laksmana. Melalui beberapa pertimbangan, akhirnya tidak menghukum mati Laksmana, melainkan memerintahkan Laksmana pergi meninggalkan Ayodhya. Sesuai perintah kakaknya, akhirnya meninggalkan Ayodhya dan perasaan Laksmana kacau. Bagaimana bisa hidup tanpa Dewa Rama? Laksmana lalu memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Ia lalu menenggelamkan dirinya di sungai Sarayu. Setelah itu, ia berubah menjadi ular Sesna dan kembali ke Waikunta. Setelah mengetahui kematian Laksmana di Ayodhya, Dewa Rama merasa tertekan sama halnya saat ia ditinggalkan oleh Dewi Sita. Rama akhirnya memutuskan menyerahkan kerajaannya ke putra-putranya, yaitu Lava dan Kusya. Rama bergegas meninggalkan istananya lalu menuju ke sungai Sarayu. Banyak warga Ayodhya hadir di sana, termasuk Hanuman juga. Sebelum menenggelamkan dirinya, ia berkata pada Hanuman, "Wahai Hanuman, kamu tidak akan ikut bersamaku. Dirimu akan tetap di bumi sampai akhir Kali Yuga. Pada akhirnya kejahatan sudah tidak ada lagi nanti." Usai berpesan, lalu Dewa Rama menenggelamkan dirinya. Seketika Dewa Wisnu muncul di hadapan pemujanya. Dengan jalan seperti ini, Sri Rama meninggalkan wujud manusianya dan kembali ke alam dewa.